Saya merasa dijarah, dirampas, dirampok kehormatan dan kebahagiaan hidup saya. Belum terbukti bersalah, tapi sudah ditahan, diisolasi, dan diputus komunikasi dengan keluarga. Ada Twitter mengatasnamakan Gus Nur, pakai fotonya Gus Nur, namanya Gus Nur, dia menjelek-jelekkan Jokowi dan memuji-muji Anies Baswedan. Setelah Bareskrim, ternyata Twitter itu datang dari kamarnya Gus Nur. Saya diperiksa atasan, anak buah saya diperintah atasan, dan saya nggak mau, jadi terpaksa Gus Nur saya isolasi. Lagi-lagi saya difitnah yang mulia. Saya seumur umur nggak pernah pakai Twitter. Ya, di kamar itu sudah nggak ada handphone, masing-masingnya fitnah saya. Saya ditangkap pada tanggal 13 Oktober, dipanggil sebagai saksi dan di BAP sebagai saksi. Dan sungguh di luar dugaan saya, setelah selesai di BAP sebagai saksi, kemudian langsung tanpa jeda hari itu juga saya di BAP naik jadi status tersangka, bahkan langsung ditangkap dan ditahan di Rutan Bareskrim Jakarta. Tidak sesuai dengan janji penyidik waktu ngomong di telepon yang penuh santun, penuh humanis. Gus Nur harus datang. Kalau Gus Nur tidak datang, gimana kita cari solusi terbaiknya? Dan datanglah. Jadi perlu yang majelis mulai ketahui, memang saya pada panggilan pertama saya tidak datang. Bukan saya pengejut. Saya dilarang sama kuasa hukum. Gus Nur jangan datang, biar kuasa hukum yang menemui penyidik. Maka datanglah itu kuasa hukum. Baru panggilan kedua diantarkan ke rumah oleh salah satu penyidik. Nah, terus saya ngobrol sama penyidik, namanya Pak Toto. Saya nggak mau tedeng aleng-aleng, saya sebut nama. Gus Nur datang, kita cari solusi terbaik di sini. Oke, kalau gitu saya datang Pak Toto, insya Allah. Tapi lagi-lagi kuasa hukum melarang saya, dan saya hari itu mohon maaf ke kuasa hukum, saya membantah. Tidak, saya harus datang. Karena saya sudah ngomong langsung sama penyidiknya. Singkat cerita, saya ke sana. Dan ternyata saya ditangkap hari itu juga. Ya. Ditangkap tidak sesuai dengan janji penyidik waktu ngobrol itu, mencari solusi terbaik. Intinya selesai BAP hari itu juga saya dijebloskan di tahanan Bareskrim Jakarta yang kedua kalinya. Diisolasi kurang lebih 14 hari, dilarang komunikasi dengan anak istri, keluarga, bahkan semua napi yang ada di situ dikondisikan tidak boleh mendekati kamar saya. Seolah-olah saya ini napi yang paling berbahaya. Oke, saya nggak mau bahas masalah itu, tapi intinya 14 hari pertama saya jalani di tahanan isolasi Bareskrim itu tanpa telepon anak istri, tanpa komunikasi dengan anak istri. Di situ saya mulai merasa bahwa ini episode kezoliman pertama yang saya alami. Saya bisa telepon anak istri kalau dibuat sama penyidik, baru saya bisa telepon, dan itu pun terbatas. Saya percepat. Di sini awal dimulainya kezoliman yang saya rasakan. Saya merasa dijarah, dirampas, dirampok kehormatan dan kebahagiaan hidup saya. Belum terbukti bersalah, tapi sudah ditahan, diisolasi, dan diputus komunikasi dengan keluarga. Tidak perlu saya ceritakan secara detail Pak Hakim bagaimana rasanya melewati hari-hari di Rutan Bareskrim selama 14 hari pertama. Kemudian episode selanjutnya, nah setelah 14 hari saya keluar dari isolasi, baru saya dapat kamar. Nah, daulat menjadi khotib Jumat. Ya, saya baru didaulat menjadi imam sholat, dan saya menjadi penceramah tetap di situ. Sudah ada khotibnya, cuman begitu saya khotib yang lain mundur. Wallah alam apa alasannya? Ini semua nonton ini orang-orang kabak tahtinnya nonton insya Allah. Jadi begitu saya khotib yang lain mundur. Nggak mau, selama ada Gus Nur silakan Gus Nur. Dan selesai khotib saya selalu dipanggil ke depan untuk makan siang bersama Karutan, Pak Imam, dan Kabak Tahtih, Pak Gatot. Kita ngobrol dengan kekeluargaan, Masya Allah. Ada baik. Nah, selanjutnya saya dibawa ke Kejati, Semarang, pelimpahan P21. Dibawa ke Kejati Semarang untuk pelimpahan. Sekitar pukul 10 pagi saya berangkat dari Bareskrim Jakarta menuju Kejati Semarang. Jaksa
Pak Aprianto ini. Di situlah kita ngobrol-ngobrol ya. Kemudian diputuskan saya akan dititipkan di Polresta Surakarta, Bareskrim di Semarang, dan diputuskan saya dititipkan di Polresta Surakarta. Hari itu juga saya dibawa menuju Polres Surakarta. Nah, yang mulia, setelah sampai di Polresta Surakarta, belum 5 menit baru duduk, ternyata saya harus dikembalikan lagi ke Polda Semarang. Di Semarang, kuasa hukum protes waktu itu, ini kan Gus Nur capek ini dari Jakarta ke Semarang, terus sekarang mau dibawa lagi ke Semarang, bagaimana? Tapi protes kuasa hukum dianggap angin lalu. Malam itu juga saya dibawa ke Polda Jateng, rutan Polda Jateng. Nah, jadi ini satu cermin koordinasi yang buruk ya, yang dolim, yang kembali saya rasakan, diseret ke sana kemari secara maraton, Jakarta, Semarang, kemudian kembali ke Surakarta dan kembali lagi ke Semarang. Jadi saya betul-betul marah waktu itu yang mulia. Kembali saya rasakan, belum terbukti bersalah, belum terbukti vonis pengadilan bersalah, saya sudah mengalami letih, lelah, lahir dan batin seperti itu. Bapak Majelis yang mulia yang saya hormati, di tahanan Polda Jateng, ini Polda Jateng nonton karena kemarin sempat ramai juga di medsos, Kabid Humasnya Pak Iqbal, ini pledoi untuk Anda. Kembali saya dipaksa untuk menjalani episode kezoliman berikutnya. Mungkin bagi mereka bukan kezoliman, tapi bagi saya kezoliman. Diisolasi di sel yang lapis 2 pintu. Ya, digembok pintu pertama, digembok lagi pintu kedua. Tidak boleh tahanan mendekati saya. Saya hanya berdua sama Babang Trio waktu itu. Ya. Kurang lebih 10 hari atau 14 hari atau 10 hari terpisah dengan tahanan lain dan tetap dilarang komunikasi dengan anak istri. Saya protes keras dengan petugas karena diperlakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi protes saya tidak dihiraukan. Jadi menurut orang-orang tahanan sana mungkin ini sistem. Ya udah begini aturannya. Baju saya dilepas, saya disuruh pakai baju tahanan warna oranye itu dengan celana yang pendek yang sholat pun harus pakai itu. Sekali lagi saya protes. Karena hampir 10 hari, yang mulia 10 hari tanpa komunikasi dengan anak istri, ya, digembok 2 lapis pintu. Nah, tiba-tiba ada petugas namanya Pak Sri. Pak Sri, pledoi untuk Anda, salam takdim, Anda orang baik ya. Sri menemui ada Twitter mengatasnamakan Gus Nur, pakai fotonya Gus Nur, namanya Gus Nur, dia menjelek-jelekkan Jokowi dan memuji-muji Anies Baswedan. Setelah Bareskrim, ternyata Twitter itu datang dari kamarnya Gus Nur. Saya diperiksa atasan, anak buah saya diperiksa atasan, dan saya nggak mau, jadi terpaksa Gus Nur saya isolasi. Lagi-lagi saya difitnah yang mulia. Saya seumur-umur nggak pernah pakai Twitter. Ya, di kamar itu sudah nggak ada handphone, masing-masingnya fitnah saya. Nah, selama kurang lebih 10 hari saya rasakan penderitaan kembali, bukan penderitaan. Nanti kalau saya ngomong derita, dikira saya curhat ya, dikira saya lemah. Tapi intinya tidak boleh telepon anak istri, diisolasi selama 10 hari. Difitnah punya akun Twitter, padahal tidak. Baru setelah itu saya dipindahkan ke kamar ya. Mungkin sudah selesai masa karantinanya, saya dipindah di kamar lagi. Yang ternyata tidak kalah memprihatinkan, sempit, kecil, dicampur dengan tahanan narkoba yang isi 9 orang. Kamar itu untuk sekedar meluruskan kaki saja bisa, nggak cukup. Jadi sering saya tertidur itu nyelonjorkan kaki, nendang kepalanya orang. Yang sering saya tendang itu namanya Pak Jiji dari Tasikmalaya sana. Ini tidak saya kurangi, tidak saya tambahi. Nah, ya begitulah, saya tidak bilang kamar mandinya kotor atau bau, tapi memang kenyataannya begitu ya. Tahanan narkoba mau bagaimana lagi, berbau, aroma keringat, suara dengkuran, kentut, mewarnai hari-hari saya setiap malam. Sholat tahajud di tengah-tengah jiwa yang terlelap mendengkur. Untuk sujud saja rasanya susah. Jadi belum terbukti bersalah, belum divonis bersalah, tapi saya sudah diperlakukan dengan sangat biadab seperti ini.
mungkin saat ini, di saat para pelapor-pelapor, penyidik-penyidik itu tidur terlelap di kamar indahnya masing-masing, saya rasakan penderitaan itu yang mulia. Kurang lebih sekitar berapa? 20 hari atau 1 bulan di kamar itu. Baru kemudian saya dipanggil lagi sama petugas yang namanya Pak Sri. Jadi Pak Sri ini yang memang komunikasinya dengan saya baik. Saya dipinjami teleponnya, handphonenya, suruh teleponan istri saya. Nah, baru saya ngomong, Pak Sri, itu bukan tempat saya. Kita pernah berjalan, kenapa? Ya, enggak. Lagi saya kaget, ternyata saya harus bayar 100.000, ya. Dan isi kamarnya 8 orang, 100.000, berarti 800.000. Nah, ini juga salah satu praktek kotor, ya. Ini juga salah satu praktek yang sebenarnya nggak boleh. Pungli. Terserah mau dimutasi, terserah, ya. Saya sudah nahan, tapi ini karena menentukan nasib saya dan keluarga saya harus belak-belakan. Baik, saya percepat Pak Hakim, ini pasal-pasal saya nggak sebut, saya nggak baca di sini terlalu lama. Pasal ya Allah. Tapi intinya gini yang mulia.